Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami menyapa pada malam ini bahwa kita akan berbincang khusus ya seputar perayaan Idul Fitri yang insya Allah 2 hari lagi, Bang ya. Iya, 2 hari lagi. Nah, kali ini kita menghadirkan banyak narasumber ya. Biasanya 2, Bang ya. Ini kita hadirkan semua kita. Namanya edisi spesial ini. Spesial. Jadi karetnya 2. Iya. Nah, bersama kita yang hadir yang pertama Ustadz Haji Ihsan Satria MA, Ketua PBIKADI Sumatera Utara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Kemudian bersama kita juga Ustadz Yus Mariono MPD, Sekretaris PBIKADI Sumatera Utara. Assalamualaikum Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah. Keluarga macam mana? Alhamdulillah. Sekampung nggak ditanya. Belum pulang. Belum pulang. Sekampung nggak ditanya. Atau kampungnya udah nggak ada lagi? Masih ada. Dalam rangka mengucapkan selamat. Iya. Kemudian bersama kita juga ada Bang Abduh, atau kita sering menyebutnya dengan Ustadz Mapan, ya, Muhammad Abduh Panjaitan. Ya, beliau adalah Ketua Pemuda IKADI, meskipun beliau tidak lagi pemuda. Iya. Masih Pemuda. Ya, kan? Tetap sebagai host sebenarnya di sini. Iya. Bukan materi. Karena narasumber kita yang berdua ini. Sebenarnya berdua. bisa semua ini narasumber. Nanti kita bincang sampai bisa nanti nyerempet masalah remaja. Iya. Di Ramadan ini kenapa masih ada? Pokoknya selama 25 menit ke depan apa aja boleh kita bincangkan ya. Oke. Pokoknya berkaitan dengan Iya. Ramadan sampai Idul Fitri ya. Ramadan pendidikan, Ramadan dan pernikahan. itu setelah Ramadan biasanya namanya Banyak yang menikah ya. Gitu ya. Nah, Anjurannya kan seperti itu ya. selama 1 bulan ditahan, dilepaskan. Nah, sahabat IKADI sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ya di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah umat kita banyak persoalan-persoalan yang menjadi tema diskusi tentang bagaimana perayaan Idul Fitri itu yang sebenarnya gitu kan, dari yang berkaitan dengan nilai-nilai syariat ataupun hanya sekedar tradisi ataupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat kita ya. Nah, ada yang jadi persoalan ya kan, yang tak sudah ya kan, ada juga yang orang sudah malas membicarakannya gitu kan, ada selesai itu gitu kan. Nah, tapi pada malam ini mau kita diskusikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat IKADI sekalian ya. Nah, yang pertama kita mungkin ingin bertanya kepada Ustadz Ihsan ya, selaku Ketua IKADI Sumatera Utara. Ini kira-kira Ustadz sudah ada persiapan bagaimana menyambut Idul Fitri tahun ini Ustadz? Ustadz pribadi Ustadz? Persiapan yang terkait dengan tradisi dan kebiasaan kita yang baik tentulah dipersiapkan. Buat kuis gitu ya. Ya. Kemudian hal-hal lain lah untuk makna kembali kepada Idul Fitri itu. Jadi Idul Fitri adalah merupakan syariat kita yang diantaranya adalah ya kita tidak boleh berpuasa, berarti kita makan, berarti kita memang harus menyiapkan makanan yang kira-kira istimewa lah gitu. Kira itu tadi ya. Itu juga menjadi salah satu yang viral kemarin Ustaz. Jadi ternyata ada memang satu pendapat bahwa kata fitri itu artinya makan gitu. Jadi hari raya Idul Fitri hari raya makan. Nah, memang banyak pula tersedia makanan betul ya hari raya itu kan. Iya. Pokoknya datang aja lah ke rumah gitu kan. Nah, makan gitu kan. Nah, belum bisa pulang kalau belum makan. Nah, gitu. Jadi kalau nggak ada pun tuan rumahnya tinggal tunjuk biasanya. Tunjuk Ya, tunjuk. tunjuk
tunjuk atau kalau sekarang tinggal pencet. Oh, iya. datang makanan tuh ya? Datang makanan gitu. Betul. Tetapi kayaknya Idul Fitri boleh begitu, masih bisa begitu. Masih bisa. Hari raya itu nanti. Kayaknya tutup tuh. Biasanya Disiapkan. tapi biasanya masih buka saat kalau toko-toko roti ya. Oh, roti Kalau masih kita buka. bawa, ya biasanya ada yang buka itu. Tapi kayaknya Setengah nggak hari. pesan roti kayaknya. Iya. Setengah hari saya buka untuk kita bawa berkunjung. Kalau Ustadz Yus sendiri gimana Ustadz? Persiapan Idul Fitri ini secara pribadi gitu. Pertama, baju baru belum. Cepat beli misalnya 2 hari lagi. Nanti habis. Yang pasti memaksimalkanlah ibadah yang dalam waktu singkat ini ya kan. Agaknya perlu banyak mengevaluasi ibadah agar semakin mantap ya kan di ujung-ujung ini, karena berharap awak ya mudah-mudahan Allah panjangkan sampai Ramadan berikutnya. Jadi evaluasi 2 hari ini, evaluasi terhadap target Ramadan. iya, apa yang belum tercapai Menjelang, ya harus ya. dikejar ya kan. Yang 2 hari ini dimaksimalkan. Iya. Belum tentu pula kita bisa ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Siapapun tak bisa menjamin gitu kan. Iya. Termasuk Bang Yus sendiri gitu Iya. kan. Jangan-jangan ini udah terakhir. Jangan-jangan. Iya. Makanya setelah kita berbuka terakhir Ramadan Ustaz, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Itu ya harapan kita, gitu kan? Nah, tahun lalu kita berdoa, tahun ini Allah panjangkan umur kita untuk sampai di Ramadan. Alhamdulillah menyisakan 2 hari lagi. 2 hari lagi ke depan ya. Jadi terkadang apakah Ramadan kita berhasil atau tidak itu sangat ditentukan di akhir-akhirnya gitu kan. Kalau udah banyak yang gugur gitu kan. Udah banyak yang gugur dari gitu waktu kan. awal-awal Iya. Ramadan tuh semangatnya luar biasa ya. Tapi Yang harusnya di akhir yang lebih apa ya? Nah, Iya. kalau kita mencontoh bagaimana yang dilakukan oleh Nabi gitu kan, ketika masuk 10 terakhir Ramadan itu, di situlah dia semangatnya beribadah itu gitu kan. Karena 10 terakhir Ramadan itulah merupakan puncak gairah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu saja. Iya. Jangan salah pula. Dia mengikuti sunnah beliau kan, sabda Mirzau minta dari ikat pinggang. Oh, Pak Koma Ali membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam dalam konteks wati musyama ilallail, sempurnakan puasa itu sampai pada malam. Apalagi ada hadis Nabi mengatakan mangkoma, dengan koma berarti komanya itu adalah qiyam di malamnya. Koma bahasa Arab Ustaz ya. Iya. Koma bahasa Arab. Kalau koma bahasa Indonesia berarti Belum sampai di dibaca. Atau koma di rumah sakit gitu. Menyadarkan diri gitu ya. Nah, tapi koma dalam istilah Arab mendirikan. Iya. Tapi ada yang unik nih Ustaz Saiful. Iya. Kalau kita di Indonesia ini keunikannya tradisi kita kalau menyambut menyambut Idul Fitri itu sangat beragam. Ya kan? Paling ketara itu adalah mudik, Pulang kampung. pulang kampung. Ini lagi viral pulang kampung. Ini mudik ke pulang kampung. Nah, itu ya. Karena dulu istilah itu dibedakan antara mudik dengan tahun pulang kampung. 2022. Ini bedakan ya. Dia Pak Guru yang harus bisa menjelaskan. Iya kan? Yang paling sering buka kamus besar kan Indonesia kan guru. Iya, mudik lah mudik. Artinya mudik itu adalah istilah khusus. Ya. Khusus. Pulang kampung saat hari raya. Hari raya. Ya kan? Kalau pulang kampung bisa digunakan kapan aja Kapan gitu kan. aja, ya. Jadi mudik itu kan nggak ada orang mudik gitu kan di bulan lain selain bulan iya, raya, menjelang gitu. lebaran. Mudik lebaran, ya, Mudik lebaran. Istilahnya khusus gitu kan. Apa kali ini kan cukup panjang liburnya ya. Iya. Panjang liburnya. Kita lihat semua pada sibuk. Bahkan mungkin tetangga-tetangga sebelah sudah pada izin pamit mudik duluan. Nah, gitu. Jadi tak memikirkan lagi bagaimana mengakhir Ramadan ini dengan ini kan. dengan Nah itu yang perlu sempurna, diingatkan kan? agar kemudian jangan sampai juga terlewatkan. Tapi yang juga pulang kampung atau mudik penting juga pula gitu kan. Iya. Nah, sebelum hari raya itu ada memang orang
memang direncanakan dari awal gitu kan, bahwa memang hari raya harus di kampung gitu kan. Jadi Artinya, semua itu. mungkin penekanannya kalaupun dia mudik jangan sampai melalaikan Ramadannya di perjalanan atau dimanapun. Perjalanan. Iya. Jadi tidak menghalangi dia untuk terus beribadah gitu. Iya, terus beribadah. Ya, Kalau maksud- dia, tapi kalau di pos bisa nggak sholat tahajud? ibadah itu kan macam-macam jenisnya ya. Kalau hanya dalam satu jenis mungkin kita sendiri bosan gitu kan. Karena itu ketaatan itu beragam jenisnya. Supaya memang kita sendiri nggak bosan untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah. Jadi Ustaz, kira-kira bagaimana Ustaz? Agar kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan sempurna Ustaz, gitu kan? Ada tidak meninggalkan hal-hal yang dianjurkan di saat Ramadan terakhir itu. Sisi lain kita punya keinginan untuk pulang kampung, ya kan? Sebelum hari raya itu, agar hari rayanya bisa bersama keluarga di sana, bersama orang tua. Itu kan hal yang penting juga Ustaz. Itu kira-kira bagaimana mensiasatinya agar dua-duanya dapat? Itulah makanya kita dibuat libur itu kan panjang. Ya, dan itu bagus saja, dan orang tua kita kan menunggu kehadiran anak-anaknya di hari yang paling berbahagia. Dan tentu hal yang paling berbahagia buat kita yang muslim ini ya waktu lebaran kan. Karena kita sudah menjalani ibadah Ramadan di mana spiritualitas kita meningkat, hati kita semakin bersih dan bening, maka pasti kebahagiaan itu melimpah ruah, dan berharap kebahagiaan itu berkumpul bersama anak-anaknya sebagaimana itu fitrah kita kelak, mengharapkan di akhirat pun kita akan berkumpul bersama keluarga-keluarga kita di surga. Kira seperti itu. Tapi dengan tidak meninggalkan hal-hal baik yang sudah kita mulai di sepanjang Ramadan ini Ustaz, ya. Iya, Nah, iya Ustaz, pasti. kalau kita perhatikan Ustaz, ya, ini tabiat sebahagian kita gitu kan, ketika 3 hari menjelang atau seminggu menjelang Lebaran itu kan orang udah pulang kampung gitu kan, bahkan mengantri lagi mereka di Loket, di loket loket bus gitu kan. bus. Nah, kadang-kadang bermalam Di situ. Nah, jadi nggak sholat tarawih lagi orang itu. Nggak sholat tarawih lagi orang itu. Nggak baca Quran lagi orang itu. Ya, Karena sibuk mengantri. Ya berharap mereka bisa melakukannya bersamaan, mungkin tidak di waktunya, misalnya ya sampai di kampung nanti kan dia bisa bangun tengah malam. Namun kita jangan terlalu kalkulatif sekali dalam hitung-hitungan amalan, misalnya karena itulah saat dia bisa pulang kampung, lantas kita tidak memandang baik karena dia meninggalkan membaca Qurannya gitu kan. Jadi jangan terlalu kalkulatif seperti itu. Bahwa orang mendatangi saudaranya tanpa ada pretensi apa-apa, bukan karena pimpinannya, bukan karena apa, tapi karena memang benar-benar rasa silaturahim itu tinggi, itu besar sekali pahalanya juga, gitu. Iya, besar. Jadi jangan terlalu sampai dibilang meninggalkan etikafnya dan lain sebagainya. Kan sebetulnya masih ada hal-hal lain yang bisa diisi untuk memberikan nilai bagi ibadah. Jadi kira-kira ibadah alternatif Ustaz, itu kan yang bisa menggantikan ibadah itikaf di masjid tadi, gitu kan, tetapi nilainya sama Ustaz. Iya, keutamaan sesuatu itu kan nggak bisa juga diukur saklek begitu. Sampai dalam hal jihad sekalipun kan, ada anak muda yang mau berjihad. Jihad kan tinggi nilainya kan. Iya. Tapi Rasul tanya, punya orang tua nggak? Punya, urus orang tua. Nah ini kan bisa jadi kisah ini bisa menjadi kaedah yang kita gunakan pada hal-hal lain gitu. Tentang apa yang prioritas bagi diri seseorang itu tidak bisa dipatok nanti. Itulah segi lain dari as-sa'ah wal murunah fi syariah. Dalam syariat Islam itu ada fleksibilitas, ya kan, murunah, sa'ah itu elastisitasnya ya, keluasannya, dan murunah itu sa'ah itu keluasannya, murunah itu keluasannya, fleksibilitas. Berarti tidak ada persoalan Ustaz ya, selama kita tetap menjaga mood ibadah kita. Yang
persoalan itu sebetulnya sudah mukallaf tapi tidak puasa. Hari raya semangat ya? Semangat. Tapi ya itulah masalah kita. IKADI harus memandang itu bukan sesuatu yang kita benci dalam pengertian itulah objek dakwah kita di kemudian hari. Tetap harus didakwahi saya di persoalan kita. Jadi perlu kita ingatkan ini Ustaz, Nah, itu bahwa keras sebalik itu mengagendakan. sebalik apa perjalanan mudik ada yang lupa bayar zakat fitrah. Oh, iya. Di kampung. Di Makanya diingatkan jangan sampai terlupakan. Iya. Jangan sampai dia Pikirnya dia, sudah. dia pulang kampung, rupanya kecapean malam Lebaran pula, lupa dia sampai subuh, sampai orang sudah melaksanakan sholat dia nggak ingat ya kan? Dia ulang baru sana. Dia lebaran di sana. Itu perlu diingatkan. Ya memang seperti itu. Iya. Jadi sebelum pulang kampung pastikan dulu Sudah menunaikan zakat fitrah. Nah, atau kalau seandainya ditunda di kampung buat catatan. Iya, langsung mengingat. Supaya begitu sampai di kampung langsung bisa ditunaikan zakat fitrah. Kita kan tidak tahu ya persoalan perjalanan dan transportasi ini. Kita lihat berita-berita macet di sana sini. Iya, iya. Mau penyeberangan juga macet. Nah, jadi jangan sampai nanti terlewatin ya. Iya. Itu kan ada apa mobil banking kan bisa. Ya, ini Ya. kita dimudahkan Ustaz. Kita dimudahkan. Cuma kadang-kadang Ustaz karena fokus kepada perjalanan Terlupakan. terlupakan. Bukan bermaksud untuk melupakan ya, tapi Jangan terlupakan. ditengok-tengok lagi. Iya. Nah, Ada yang tabiatnya orang pula dalam perjalanan itu dia tidur gitu. Bisa jadi kan ketika berangkat dia tidur terus lupa ya kan. Jadi memang perlu diingatkan supaya iya. tetap menunaikan kewajiban zakat fitrahnya sebelum Makanya mudik. ada hal yang perlu kita teruskan Ustaz. Sebenarnya esensi yang terpenting dari Idul Fitri ini apa Ustaz? Iya. Apakah persoalan hari kemenangan yang kita bermaaf-maafan? Apakah esensinya pada peningkatan kualitas ibadah atau gimana? Ya, Ustaz bisa jawab ini. Ya, cuma Gimana ya? Jadi kita Karena- apa gitu ya? Yang serius mendengarkan justru Jadi kita berbicara dan Ya, kira-kira begitu pertanyaannya. Apa sebenarnya esensi Hari Raya Idul Fitri? Seperti yang diuraikan Bang Yusuf. ya Idul Fitri seperti Idul Adha itu adalah syariat, ya kan, dalam agama kita. Dan kalau kita merayakannya itu bahagian daripada kalau menurut saya itu wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu taqwal qulub. Orang yang membesarkan syiar itu maka itu adalah bahagian daripada ketakwaan, di mana ketakwaan itu adalah goal daripada kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Adapun bermaaf-maafan yang merupakan tradisi di Nusantara, kita sebut dulu bukan hanya Indonesia, barangkali Malaysia dan sekitarnya, itu apakah mazmumah kira-kira itu? Itu baik, tradisi itu bisa masuk dalam kategori mungkin al-urf al-hasan, ya kan, ke tradisi yang baik. Karena memang bermaaf-maafan itu adalah amal yang sangat dianjurkan, ya kan? Fa'fu wasfa wal afina 'anil nas dan seterusnya. Kalaupun ada yang menentangnya mungkin ada semacam kekhawatiran itu akan menjadi syariat. Bahwa bermaafan itu hanya ada di waktu Idul Fitri. Nah, itu yang dikhawatirkan. Dan kalau tidak dilakukan serasa dia berdosa, jadi meninggalkan. Iya. Padahal patokan dosa atau tidak itu kan sebetulnya syariat yang menentukan. Jadi jangan sampai nanti kita dianggap membuat syariat yang baru, karena yang berhak menetapkan syariat itu sebetulnya Allah dan Rasul sebagai penjelas bagi nilai-nilai pokok Al-Quran, yang beliau menjadi masuk kategori beliau juga otomatis menetapkan syariat melalui sunnah beliau. Mungkin hanya di seputar itu dan mungkin nggak usah harus jadi topik pembicaraan. Karena gini Ustaz, di dunia remaja, ini kita lihat Ustaz ketika mereka buat salah,
Suruh minta maaf, nanti aja Pak, tunggu Idul Fitri ya. Nah. Atau ada juga lagi yang membalas gitu kan. Dapat minta maaf, tunggu lebaran aja. Nanti kalau diminta sekarang stop, maaf waktu lebaran sudah habis. Jadi itu enggak ya begini. Iya. Minta maaf sekarang gitu kan. Nanti lah lebaran gitu. Lebaran. Iya. Aneh pula terasa. Iya. Padahal minta maaf itu saat kita merasa kita melakukan kesalahan, kan? Segeralah. Saat itu juga kita minta maaf, padahal itu. Tapi kita rasa ketika dia mengatakan nanti aja lah lebaran, sebetulnya dia udah bercanda itu. Dia bercanda. Ya, jadi esensi pemaafan itu kan bukan mesti terima maaf. Iya. Sama dalam pernikahan terima nikah gitu Ustaz Sebo ya. Terima nikah. Nah, gitu. Kenapa sih bilang begitu kali? Ya, ini sebetulnya hanya dalam konteks mereka seluruh aja barangkali. Iya. Tapi kan yang harus kita kondisikan dalam persoalan ini bahwa meminta maaf dan memberikan maaf itu tidak hanya dilakukan pada saat hari Idul Fitri saja, Iya. maka setiap saat tidak bisa dilakukan. Itu yang harus kita koreksi ya. Iya. Tapi ini kan gitu, daripada tidak lagi ya Idul Fitri itu binoman lah kan begitu. Tapi memang biasanya binoman. Tapi memang Ustaz, momen Idul Fitri itu bermaaf-maafan itu biasanya memang momen yang dimanfaatkan orang yang memang sudah pernah putus hubungan silaturahim cukup lama dan ingin yang menunggu momen seperti itu untuk kembali menjalin silaturahim. Mungkin kalau di beberapa keluarga besar itu biasanya terjadi momen yang seperti itu gitu. Iya, jadi yang jelas, kalaupun memang ini merupakan hal yang bersifat tradisi, ini merupakan tradisi yang baik. Artinya kebiasaan yang baik, ya kan, yang dilakukan oleh umat ini. Gitu. Artinya begini, kalau di hari-hari lain, gitu kan, tidak sempat untuk meminta maaf, inilah dia, ya kan momennya untuk meminta maaf itu. Apa salahnya kita memanfaatkan momen, gitu kan? Tidak ada masalah. Yang jelasnya kita tidak menjadikan itu bagian dari syariat, karena itu bisa menambah masalah. Meskipun ada yang mempersoalkan tidak ada sunnahnya itu tidak masalah juga seperti itu. Sunnah bermaaf-maafan ya ada sunnahnya. Maksudnya di hari lebaran. Tapi kan bukan berarti itu ketidakadaan dalil pelaksanaan pada waktu itu otomatis menafikan adanya dalil yang lain tentang bermaaf-maafan. Kata Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Mizanul Kubra, kadangkala pandangan ulama-ulama itu termasuk dalam konteks ini, misalnya ini boleh, ini tak boleh kan gitu. Itu sebetulnya berawal dari perbedaan para ulama dalam memandang nas itu teks agama Al-Quran maupun hadis. Ada kadangkala dia hanya mengambil mafhumnya, ya itu berarti semakin luas lah spektrum kebolehan sebuah paham fikih. Ada juga dia hanya mengambil mantuknya, mantuk itu yang tereksplisit tersebutkan. Maka yang di luar itu tidak bisa kan gitu. Ada yang mengambil maqasid syariahnya kan begitu. Ada yang lebih mengedepankan terbuka kemaslahatan, ada yang menutupnya secara sempit. Jadi sebetulnya di persoalan itu gitu. Hanya di persoalan itu saja. Iya, kata beliau, ya perbedaan pendapat itu. Para ulama itu. Selama ada juntrungannya. Karena banyak sekali dalil-dalil yang ternyata dipakai oleh ulama fikih itu sebetulnya juga berawal dari penggunaan dalil yang sebetulnya tidak spesifik juga terhadap satu masalah. Itulah masuk ranah ijtihad tadi saja. Nah, selain persoalan mudik, kemudian tradisi zakat, tradisi kemudian makanan Ustaz. Wah, ini juga di kita makanan lebaran. Ada khusus karena momentumnya ada keluarga yang datang dari jauh berkumpul gitu kan. Ini adalah tradisi yang menarik Ustaz ya. Apalagi menyuguhkan makanan terbaik pada tamu-tamu yang ada. Kalau di Jawa opor. Itu sunnah nggak itu? Nah, benar Ustaz. Jangan sampai Ustaz dipaksakan harus ada pada
saat ekonomi sulit saat ini ya gitu. Ya, jangan memaksakan diri, karena memaksakan diri itu tidak baik. Tapi bagi orang yang mencoba untuk melebihkan dari kemampuan dia dalam rangka untuk at'imut ta'am, Ya. itu kan at'imut ta'am itu kan perintah, ya kan, dari Nabi, at'imut ta'am, wasilul arham, ya kan, silaturahim kalian gitu. Kemudian beliau menyatakan bangkitlah kalian tengah malam, ya kan, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan sejahtera, kata Rasulullah SAW. Jadi dalam konteks itulah dan kita pahamkan kepada para ibu-ibu, menyiapkan itu Mbok Yau kalau bisa ditambah cita rasa di dalam batin bahwa dia mengamalkan sunnah Nabi. Jadi begitu. Salah satunya Memaksakan memuliakan menjamu. orang yang mungkin datang Iya. esok hari saat lebaran Iya. misalnya. Jadi ternyata memaksakan menjamu tamu itu luar biasa juga gitu kan. Iya. Nah, meskipun dalam Yang penting, keadaan iya dalam keadaan iya. Nabi kan memang Begitu. Nabi itu apapun nggak ada di dapurnya kan sering Iya, kita sering dengar, terjadi. beberapa dekade Sampai dia selalu bertanya sama istrinya Iya. kalau ada tamu datang. dan dalam lagu nasyid yang kita dengar juga kan bahkan beberapa tidak mengepul asap Iya. dan kira-kira begitu ya. Tapi begitu ketika sahabat-sahabatnya akan datang, beliau perintahkan Ali bin Abi Thalib bersama istrinya Fatimah ya untuk menyiapkan makanan, sampai harus mereka menjual cincinnya kan gitu kan, supaya bisa menjamu sahabat-sahabatnya gitu dengan makanan yang terenak. Apa itu kalau orang di Arab ya, bahannya adalah kambing. memaksakan diri Ustaz kan. Ya, maksakan dalam tanda kutip. Maksakan bukan berarti maksakan itu sampai harus dia Sampai harus ini ya. utang, Iya. seterusnya. Tapi kalaupun dia memang bisa memenuhinya dalam waktu yang lain menggantikannya, kita masalah kata pemaksaan itu yang mungkin agak perlu diperjelas ya. Iya. Yang harus didudukkan sadar. Ya. Jangan juga sampai tadi kalaupun sampai berutang tidak bisa dia atau tidak sanggup dia membayar utangnya, menyelesaikan utang. Atau ribut dia dengan pasangannya yang belum bisa sepaham. Iya. Nah, tentu ada prioritas menjaga kerukunan suami istri karena ada hal yang berbeda pemahaman, atau memaksakan diri demi untuk menjamu orang. Itu disitulah penting kita nih mampu mengukur sesuatu itu menurut prioritas. Nah, ada fikihnya kan, itu fikih Allah. Ya waktu kita ini tinggal 5 menit Ustaz. Tak bisa ya. Udah hampir 30 menit kita gitu kan. 5 menit lagi. Kira-kira Bang Yusuf gimana Bang? Iya. Ada Jadi yang boleh sekarang sampaikan? setelah kita tahu tadi itu adalah setelah Lebaran, setelah pasca Ramadan ini ya, tren kita apa kan gitu. Nah, paling tidak setelah ditumpah di satu Ramadan ini selesai, menjalani 11 bulan itu harus lebih baik Ustaz ya. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai nanti semangatnya di Ramadan setelah itu Selesai. Kendor. Ya. inilah Itu- perlunya menyampaikan hal yang penting kepada anak muda kita, generasi muda. Itu ada yang bilang gini, Bang, kita ini hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Nah, itu. Ya, Jadi ketika Ramadan datang Ya. ramai itu masjid. kalau di hamba Ramadan itu akan berlalu. Iya. Ya, kan? Setelah Kalau itu dalam hamba Allah, Allah tetap. Allah tetap. Betul. Jadi kita harus tetap menjaga keistiqomahan kita. iya. Ya. Betul. Keistiqomahan kita beribadah, apa yang sudah kita mulai di sepanjang Ramadan itu, apa yang sudah menjadi kebiasaan kita, apa yang menjadi semangat kita, itu harus dipertahankan di 11 bulan setelah Ramadan itu. Itu namanya istiqomah. Memang istiqomah ini berat Bang. Iya. Yang mudah itu istirahat. Istiqomah itu berat. Berat, yang muda itu istirahat. Iya. Quotes baru tuh. Jadi Bang, waktu kita habis Bang. Ya kalau gitu Iya. kita tutup. Baik. Pakai pantun Bang, pakai pantun. Atau jeda dulu kita, Jeda. istirahat dulu, karena tadi udah disebut istirahat, jeda dulu. Sambung lagi, kita Oh sambung. bisa gitu? Bisa gitu. Bisa. Oh, Ya. Sahabat IKADI dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang santai kita untuk edisi spesial
Lebaran kali ini bersama narasumber kita. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat bagi kita semua dan terkhusus bagi sahabat IKADI dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Kita insya Allah akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari sahabat IKADI sekalian. Baik, Ustaz, terakhir yang terakhir. Ini ucapan selamat hari raya untuk sahabat-sahabat. Kita barengan langsung ya. Baik, para pemirsa sahabat IKADI TV, kami dari seluruh pengurus mewakili pengurus wilayah Ikatan Daik Indonesia IKADI Sumatera Utara mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.